Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Rozi Grow, inspirasi komunikasi peternak masa kini. Bagi yang baru menemukan channel Rozi Grow, nggak ada salahnya bisa like, share, and comment. Dan juga jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kali ini kita tulan kandang lagi ke kandang yang super besar ini teman-teman. Nah, mau tahu siapa pemiliknya, langsung aja kita temui beliaunya ya. Nah, supaya kita lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan Pak siapa? Mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Dengan Pak Joko Santosa. Dengan alamat Pak. Alamatnya Desa Bapoh, Kulon Kuburan, Kulon Makam kandangnya. Masih Pati ya Pak? Kecamatan Dari Jaksa, Kabupaten Pati. Benar. Mungkin bisa nama farmnya apa ini Pak? Nama farmnya sebenarnya belum ada nama ini Mas. Belum ada ya. Belum ada nama. Bisa kasih nomor HP mungkin Pak, kalau boleh dikenal sama teman-teman Pak. Nomor HP-nya 081 326 164035. Oke, ini kalau ada teman-teman dari Rozi Grow mau dulan ke sini boleh ya Pak? Oh boleh, welcome banget. Ada lah kopi sama teh di kandang. Siap. Tempatnya enak, lumayan untuk jagong. Bisa sharing gitu ya Pak? Bisa banget Mas. Untuk jam-jam segini ini lagi proses ngapain ini Pak di kandang ini Pak? Ya, jadi jam sibuk itu pagi sebenarnya Mas. Jam setengah 7 kita sudah kasih makan konsentrat. Setelah itu sekitar jam setengah 9 hijauan. Nah, setelah hijauan biasanya kami proses pakan, entah itu ngambil ngaret ataupun maintenance kandang yang lain. Jadi jam-jam segini jam berapa ini? Jam 9-an Pak? Sebenarnya jam-jam santai. Jam-jam santai ya? Jam santai ya. Dan kelihatan ini domba-dombanya pada santai semua ya Pak? Ya. Mereka ini sebenarnya lagi penuh-penuhnya ini perutnya Mas. Lagi penuh-penuhnya, makanya tidak banyak bersuara. Kecuali dia melihat ABK yang biasa kasih makan itu, baru dia respon dengan teriak-teriak bengok-bengok. Karena kemungkinan dia berpikir bahwa makanan akan datang lagi. Tapi kalau sama saya enggak, karena saya enggak biasa kasih makan. Kok dombanya kok tenang-tenang ini, makannya apa ini Pak? Ya, jadi kalau pagi sebagai sarapan awal dikasih konsentrat sekitar 0,3 ya. Jam berapa itu Pak kira-kira Pak? Jam setengah 7 Mas. Setengah 7 makan konsentrat ya Pak? Ya. Nanti terus dilanjut pakai apa lagi Pak? Dilanjut pakai ijuan. Ijuan segar ya Pak? Iya betul, pakcong. Kami biasa pakai pakcong atau apa itu namanya? Tebon. Tebon jagung. Nanti siang makan lagi nggak ini Pak? Siang nggak makan Mas. Nanti dia makan lagi jam 5. Jam 5 sore ya? Jam 5 sore. Ini kapasitas berapa Pak? Kok kelihatan banyak banget ini Pak? Kita ada 3 kandang. Sementara populasi saat ini sekitar 200-an. 200-an ekor ya, ya Pak? Sekitar 200 ekor. Jadi kami settle 1 tahun 4 bulan yang lalu, sekitar 6 bulan pertama dedel duel. Nah, setelah itu sudah mulai bagus. Setelah kami evaluasi, kami review, belajar dari banyak teman-teman peternak di Pati maupun di banyak tempat ya. Setelah itu kami review, alhamdulillah
kematiannya hampir dikatakan nggak ada. Kalau 6 bulan pertama kita mati banyak, lumayan. Indukannya ada 9 atau 10. Kalau anakannya itu lebih banyak lagi. Kemungkinan ada kalau 12 mungkin. Emang awal memasukkan ternaknya berapa ekor, Pak? Awalnya? Ya. Awalnya kami berapa waktu itu? 40 kah? 45. 45. Kami tambah sehingga sampai 85, sekitar 85 ya. Sekitar 85. Kematian sendiri? Kematian indukan 9, antara 9 dan 10. Terus belum cempenya juga ya, Pak? Belum cempenya juga itu yang prematur lah, yang indukan nggak mau kasih susu sama anaknya, banyak macam, mati dengan sendirinya, kembung kemungkinan, malnutrisi, macam-macam. Setelah itu kami evaluasi, hingga saat ini anak-anak yang masih hidup itu sekitar 88 anak-anak ini. Hingga hari ini 88, jadi kurang lebih saya bisa katakan sudah 100% dari populasi awal. Padahal itu kalau yang jenengan cermati selama itu kematiannya kena apa ya, Pak? Nah, kematiannya itu saya sempat konsultasi dengan dokter hewan waktu itu, katanya karena kembung indukan ya. Kembung sebagian karena cacingan atau bagaimana. Kalau kematian untuk anak-anak itu prematur, terus indukan nggak mau kasih susu, sudah itu. Jadi kami coba tanya-tanya kepada kawan-kawan, konsultasi juga sharing di kandang-kandang lain. Wah, ternyata mereka berkesimpulan kandangnya terlalu terbuka, terus makanannya kurang memenuhi yang dibutuhkan ternak. Jadi semua masukan kami tampung, kami benahi. Setelah itu alhamdulillah kematian berkurang. Ya tidak hilang 100%, tapi ada lah, tapi sedikit sekali. Itu pun anakan saja, yang kebetulan sekali lagi indukannya kemungkinan jelek, susunya nggak keluar atau bagaimana. Itu saya belum ketemu solusinya. Nah, dari ternak kok tiba-tiba ternak kok segini banyak ini, jenengan sendiri punya basic atau emang dari kecil udah pelihara atau gimana ini, Pak? Tidak. Jadi ceritanya itu saya tertarik sama teman, diajak sama teman. Kebetulan satu profesi, dan saya ada lahan yang tidak produktif. Habis itu teman sarankan daripada tidak produktif mending piara kambing. Untuk piara kambing sebaiknya sawah yang tidak menghasilkan itu ditanamin pakcong dulu. Sudah, jadi dia pun sudah buat ternak. Saya lihat masuk akal juga sarannya. Terus daripada lahan itu mubadir juga, akhirnya saya ikut saran. Saya tanamin pakcong. Setelah pakcongnya sudah besar, kandang belum terrealisasi karena ada beberapa hal teknis yang seandainya yang susah dicarikan solusi. Akhirnya pakcong-pakcong itu menua tanpa dipanen, dan akhirnya terpaksa digratiskan. Nah, setelah itu saya kebut, saya carikan solusi, dapat tempat yang lumayan
resiko rendah, tidak jauh dari penduduk. Pada bulan apa ya? Juni tahun 2022 kan? Iya. Juni 2020 bukan. Juni 2021 kalau nggak salah. Itu kandang sudah siap. Nah, dari situ saya beli di Facebook, indukan di Facebook, ya rata-rata dari Facebook katanya. Dari grup peternak itu. Dari ternak jenengan sendiri ini ada beberapa jenis Pak. Ada apa aja yang dipelihara ini Pak? Jenisnya Ya. Pak? Sebenarnya awalnya saya beli F1 untuk apa? Untuk pejantan. F1 Dorper, F1 Texel, sama F1 Van Roy kalau nggak salah. Yang mana itu F1-nya itu Pak? Ya, Yang mana maksudnya Pak? kalau itu full blood Mas. Oh ini full blood. Itu baru 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu. Full blood itu. Oh, untuk perbaikan genetik ini ya Pak? Ya, ini untuk perbaikan genetik itu full blood Aussie. Sepasang jantan sama betina. Oh jantan sama betina ini ya Pak? Full blood. Jadi setelah mereka saya lihat kematiannya sudah berkurang drastis, saya beranikan diri untuk beli full blood. Untuk memperbaiki genetiknya ya Pak? Memperbaiki genetik. Nah dari jenengan sendiri ini usaha ini jadi usaha utama atau jenengan sendiri masih ada usaha yang lain ini Pak? Ya ini sebenarnya boleh dikatakan belum menghasilkan Mas. Artinya saya pekerjaan utamanya bukan peternak, tapi ini mengisi kekosongan ketika cuti. Saya pekerjaannya pelaut Mas, berlayar. Kebetulan pas cuti, waktu cuti begini saya habiskan untuk di kandang Peternak ya? peternak ya. Peternak. Tapi kok apa? Ini kan belum istilahnya, jadi kan belum pernah jual ya Pak? Kok berani apa nambah banyak ini kan mesti ada tujuannya Pak? Gimana gitu loh? Ya, jadi sebenarnya sudah banyak yang mau beli asli ya. Banyak yang mau beli ya, tapi saya mau memastikan dulu suplai makanan stabil, terus kualitas dombanya paling tidak ya bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kasihan kalau saya jual ternyata dombanya kurang bagus, saat dikomplain sama pembeli. Makanya saya pastikan dulu. Di samping itu saya mau ya itu tadi mau memperbaiki generasi dulu. Kalau sudah dapat generasi baru nanti kita kolaborasi dengan teman-teman peternak di sekitar sini di Pati, masalah marketing dan lain sebagainya. Saat itulah kita mulai jualan Mas. Nah untuk makanan sendiri ya Pak, selain hijauan segar ini masih pakai pakan penguat juga nggak Pak ini Pak? Konsentrat aja. Oh pakan sentrat ya? Iya. Nah dari farm jenengan sendiri nih ya Pak, ini kan ada beberapa macam kandang nih Pak jenengan nih Pak, ada beberapa tempat nih Pak. Nah untuk yang bagian sini ini difokuskan untuk apa ini Pak? Ah ini sapian Mas. Nah Ini sapian jantan generasi kedua ini sudah. Oh ini lahiran sini juga Pak? Iya lahiran sini nih generasi kedua ini. Generasi kedua. Ini kandang sapian ya Pak? Iya sapian. Nah ini yang sebelah sini. kandang sapian betina. Sapian betina. Iya. Oh berarti dibedakan ya Pak? Ya.
kenapa kok dibedakan Pak jantan sama betina itu Pak? Takutnya gini Mas, ini kan saya proyeksikan untuk kawin dengan full blood Mas nantinya betina ini. Jadi kalau dia tak campur di situ, tahu-tahu dia sudah waktunya kawin, dia kawin duluan sama yang lahirannya kedua ini, sayang nanti. Oh gitu ya Pak. Saya mau mencetak F1 dari generasi kedua ini. Oh gitu, benar Pak. Nah ini dari sini sendiri kan jenengan pakannya pakai konsentrat juga ya Pak? Ya pakai konsentrat juga. Jenengan buat sendiri apa masih beli pabrikan ini Pak? Ya sebenarnya saya buat sendiri. Bisa ke nganu Pak gitu, ditunjukin kemana gitu Pak? Ini loh teman-teman. Ini peternak mandiri nih teman-teman. Pakannya buat sendiri, hijauannya nyoper sendiri. Ini kandang untuk ibu dan anak Mas. Ibu dan anak. Kandang bersalin ya? Kandang bersalin ya. Oh ini loh. Ada Mas Eko juga ini. Ini anak kandang ini Pak, katanya ini. Ini apa mentor kita itu. Woi keren. Oke. Kita melihat kandang beranaknya dulu ya Pak. Ya, silakan Mas. Biar, kelihatan kayak di Australia bener ini teman-teman. Oh. Ya total 88 ini sudah anakan. Anakan yang ronde kedua ini Pak. Ini generasi ketiga ini sudah. Malah ketiga ya. Generasi ketiga ini sudah. Nah ini dari segi kematian udah rada berkurang ya Pak. Sudah alhamdulillah. Dalam beberapa bulan terakhir nggak ada. Ya sekitar 4 atau 5 bulan terakhir kayaknya nggak ada. Ini kenapa kok dibuat lemprak ini Pak? Nah sebenarnya di tempat ini kan dulu tempat yang nggak terpakai, semacam gap, ada gap gitu. Setelah itu dimanfaatkan gitu ya Pak? Saya uruk, saya kasih apa ini tembok. Kalau tak bikin panggung kayaknya berarti ongkos. Nah, sementara saya bikin begini dulu. Nanti nggak tahu kedepannya mau buat gimana? Panggung kah atau bagaimana? Tapi nyatanya hewannya nyaman-nyaman aja ya Pak? Nyaman, alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah nyaman dan kematian juga minim di sini ya. Kematian minim. Produksi masih bagus lah gitu meskipun lemprak ya. Penanganannya sendiri kayak gimana nih Pak? Kok dilemprak ini Pak? Ya, ini sebenarnya belum maksimal Mas. Jadi rencana saya dari awal tuh mau tak kasih serbuk gergaji ya. Tapi karena anak kandang sibuk, jadi serbuk gergajinya belum disebar di sini. Nanti rencananya dibersihkan dulu, setelah dibersihkan dulu dikasih serbuk gergaji supaya ya nyerap kencing dan lain sebagainya. Nanti beberapa bulan sekali rencana kita ganti sesuai pengalaman di kandang-kandang lain. Sambil jalan lah ya Pak. Kita evaluasi. Benar. Oke. Kita lihat ke kandang pakannya Pak. Ya, silakan. Oke. Ya, kopra apa itu? Pokoknya limbah-limbah lah ya Pak ya. Ini kalau semisal nih ada teman-teman yang mau nempel istilahnya Pak gitu, boleh nggak ini Pak? Sebenarnya ini untuk konsumsi sendiri ya. Nggak cukup. Iya benar. Ya, nggak cukup ya. Bahannya susah. Nantilah kita evaluasi lagi. Artinya supply-nya kurang stabil. Terus terang saya cari harga yang paling serendah mungkin untuk menghindari cost yang tinggi ya. Nanti kalau udah ketemu mungkin bisa dibagi sama suppliernya sudah stabil, oke. Kemungkinan kita akan belajar lagi sama teman-teman bagaimana komposisi pakan yang bagus. Nanti setelah itu kalau memungkinkan untuk dijual belikan ya kenapa tidak, insya Allah kesana juga bisa gitu Pak.
Sebagian juga pakai hijauan juga ini ya Pak? Ya, hijauan ini Mas. Hijauan seger ini banyak banget nih. Hijauan ini ada pacong. Pacong dari sawah sendiri. Oh, ini nanam sendiri ya Pak? Iya, pacong ini. Jadi bagi kawan-kawan yang mau bibit pacong gratis, silahkan datang ke kandang Bapoh, kandang tanpa nama. Oke. Kulon Kuburan KKB, kandang Kulon Kuburan. Ah, benar-benar. Ya. Oh, ini ada bibitnya juga pacongnya ya Pak? Ada. Oh. Jadi ada beberapa tempat kami. Ini kalau teman-teman mau membutuhkan gratis ini Pak? Gratis, nggak usah bayar. Siap Pak. Cukup dewe. Ah, benar-benar ya Pak. Ah, benar-benar. Cukup dewe. Godongnya kanggo aku, bibitnya kanggo dekne. Siap. Nanti kalau teman-teman dari Rosikro yang mau membutuhkan bibit pakcong ini gratis ini di tempatnya Pak siapa tadi Pak? Pak Joko. Oh, Pak Joko Bapoh ini ya. Sebagian kayaknya ada apa blung-blung juga itu mungkin di fermentasi apa di silase nih Pak? Betul. Jadi belum ini karena kita lokasinya di tengah sawah. Di tengah sawah. Tetangga-tetangga di sawah sini kebanyakan nanam jagung. Jadi limbahnya jagung ini buahnya setelah diambil sama petani itu kami beli. Kami beli karena apa, tebon jagung ini melimpah di sini kami silase, tapi sekali lagi ABK kami masih dalam proses belajar, kemungkinan ini silase jadi apa, fermentasi. Benar. Ya, rumusnya salah. Oke. Tapi insya Allah masih aman. Masih aman. Sudah dicek sama ahlinya tadi dari Rojo Koyo Farm, aman. Aman ya. Ya. Benar. Ah, yang sebelah sini ini kandang apa ini Pak? Kok masih ada kandang lagi ya, ini Pak? Ini kandang apa ini namanya? Tunggak semi. Kandang kawin. Kandang kawin ini Mas. Nah ini teman-teman ini ya. Ini kandang kawin. Ini masternya Kang Sujiman. Kang Sujiman ya ini ya. Iya. Oke. Kang Sujiman. Terima kasih. Ini yang selama ini ngerawat domba-domba ya, ini. Ujung tombaknya Kang Sujiman. Ya, profesor merangkap macam-macam. Ahli nutrisi pokoknya di kandang ini ya Pak. Nah ini pasukan penggawa ini Mas Blendet. Bener yang lihat sini apa sini ya Pak? Sini ya Pak. Ya. Bisa lihat sini Pak. Nah sini tidak apa-apa, ini ada pacak-pacakan. Nah, ini untuk koleksi nih Mas. Oh. Kita uji coba. Kita beli yang murah-murah. Waktu itu kami beli berapa ya? 2,5 juta kalau nggak salah. 2,5 juta ya. Masih umur 4 bulan nggak berapa. Setelah itu ini sudah kurang lebih kami piara 8 bulan ya. Ini jenis apa ini Pak? Moreno ini Mas. Oh Moreno, iya buat koleksi ya. Kayaknya. Jantan ini. Jantan keren ini ya. Oke. Yang ini untuk spesifikasi kandang buat apa nih Pak? Ini kandang kawin semua ini. Kandang kawin semua ya? Ya, tapi masih dengan pejantan F1 Mas. Ini F1 Dorper ini. Oh yes, ini indukannya apa? Pejantannya F1 Dorper. F1 Dorper ini ya Pak? Iya. Indukannya Garut sama Texel sama lokal. Ya. Nah, sedangkan di sini pejantannya F1 Van Roy. Van Roy ya. Gede-gede gitu ya Pak? Iya. Van Roy. Jadi saya waktu itu beli sekitar 4 jutaan ya. Wih, nggak mau berdiri ya? Keluarkan Mas. Ini juga ini terlalu nyaman, dia nggak mau berdiri. F1 Van Roy ini. Pakannya udah mulai bagus, ini berarti dia udah mulai nyaman gitu ya. Oke. Dari sekian banyak ini anak kandang pakai berapa orang ini Pak? 2. Cuma 2 orang ya Pak? 2 orang. Tadi Kang Sujiman sama
Mas Mebet. Mas Mebet the legend. Gitu ya. Benar-benar sampai sini kok ada isinya semua. Ini kok masih banyak yang kosong, kenapa nih Pak? Betul, jadi setelah kemarin itu ada full blood, kami pilah-pilah. Artinya karena saya mau mencetak F1 lebih banyak, jadi yang F1 jantan pejantan F1 alokasi betinanya saya kurangi. Ini masih sambil belajar ya Pak? Ya, jadi, masih sambil belajar ini. Jadi belum diisi full gitu belum ya Pak? Kami masih belajar ini, masih hijau sekali ini Mas. Nah sedangkan buat bang pakan sendiri, jadi nanam sendiri ya Pak? Apanya? Lahan pakannya? Ya, betul. Lahan pakan. Dibantu sama konsentrat tadi ya Pak? Ya. Oke. Nah ini F1 tekstil. Ini ada tekstil juga ya. F1. Pejantan cenderung masih banyak ya Pak sini ya? Masih banyak, nanti perlahan-lahan kita kurangi, dimaksimalkan gitu ya Pak? maksimalkan ke full bloodnya. Gitu. Jadi ya benar. kita kawinkan ke full blood semaksimal mungkin. Tapi selama ini ternak segini banyak nggak ada kendala ya Pak, atau keberatan gitu atau apa gitu, enggak ya Pak? Kekhawatiran ada Mas, kekhawatiran suplai pakan terutama. Kekhawatiran suplai pakan itu selalu menghantui. Tapi alhamdulillah selama ini kami selalu dapat. Karena pacong yang kami tanam itu ternyata tidak cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 ekor tadi. Padahal jenengan tidak bisa setiap hari terus di sini gitu ya Pak? Iya betul. Ya jadi kalau saya kerja saya pantau dari tempat kerja, entah itu video call atau bagaimana. Atau pakai CCTV bisa bikin ini. Belum, Mas. Oh belum ya? Ya. Investasinya masih belum ke sana. Oke. Nah untuk semangat sendiri buat para peternak-peternak ini Pak yang belum beternak atau yang mau beternak itu semangatnya kayak gimana Pak? Wah, pertama semangat itu jangan sampai dipadamkan. Perbanyak konsultasi dengan kandang-kandang yang lain. Kemungkinan kita bagus di satu sisi dan kita lemah di sisi lain. Nah, dari situlah kalau kita sering sharing dengan kandang lain, misalnya kalau saya di sini biasa dengan Rojo Koyo itu, atau dengan kandang lain, atau di grup peternak di Pati sini, atau banyak sekarang referensinya ya dari YouTube-nya jenengan, dari macam-macam lah ya. Dari situ kita ambil sedikit yang bisa memungkinkan untuk diaplikasikan ke kandang kita. Tapi yang jelas selama ini ya banyaklah kegagalan yang sudah saya alami, pasti saya ceritakan ke teman-teman supaya mereka bisa skip dari apa yang pernah saya alami. Paling tidak ya walaupun pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi pengalaman kegagalan itu jangan sampai kita jalani sendiri. Sebenarnya kita bisa belajar dari orang lain yang mau sharing ya sama kita. Dari situlah oke, ini kelemahan di kandang begini. Oh, saya mau bikin kandang. Dari kandang A kita dapat ide begini untuk efisiensi dan lain sebagainya. Pembelian bibit misalnya, oh ternyata pembelian bibit online itu begini, saya sendiri seringkali ketipu di online. Artinya
barangnya ada tapi tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, itu banyak sekali. Pokoknya cari yang amanah lah gitu Cari ya yang Pak. amanah lebih baik ya saya sarankan datang langsung ke farmnya. Benar. Kalau online itu ya kemungkinan saja bagus kalau kita sudah tahu ya, kalau kita sudah tahu atau paling tidak ada referensi dari kawan. Tapi kalau tidak ada referensi, kita buta sama sekali dan kita beli online, kemungkinan kita dapat orang yang amanah, tapi chance untuk ketipu itu macam saya besar sekali. Pokoknya intinya tetap semangat gitu ya Pak. Tetap semangat. Karena apa? Selama ini terus terang, setelah saya melewati fase-fase kematian tadi, kegagalan kematian, kemungkinan berapa persen itu ya? Kemungkinan lebih dari 10% ya Mas ya. Dari 10% itu, setelah itu kami benahi, kami review, dan tidak terjadi, itu saya optimis. Karena apa? Ya, setelah sekian bulan ternyata anaknya banyak Mak. Anaknya banyak. Disitulah saya optimis. Oh ya, selagi anak-anaknya banyak, karena kita misalnya kita jual ya Mas ya, anakannya banyak, artinya kan kita bisa menyisihkan. Oh ini untuk dikembangbiakkan, ini tetap di kandang, sisanya nanti dijual. Paling tidak kita bisa planning. Dalam sekian bulan kita akan menjual sekian, yang lainnya diternak lagi, dikawinkan dengan full blood atau bagaimana. Semua punya manajemen masing-masing. Jadi mana yang paling mudah untuk diaplikasikan. Oke, terima kasih. Ini sekali lagi Bapak, ininya tetap semangat dan terus jangan kendor, tetap sering-sering main ke silaturahmi lah ya Pak ya. Benar Pak itu. Ini kalau ada teman-teman dari Rozi Group Pak yang mau main ke sini boleh ya? Boleh. Sekali lagi Bapak mungkin bisa dikasih tahu kalau mau main kemana ini Pak? Gini patokannya. Jadi STM Bapo ya, ke arah Telogowungu. Nanti masuk kampung, cari masjid Bapo. Letak kandang kami dari masjid itu sekitar 200 meteran di tengah-tengah sawah. Jadi di tengah-tengah sawah itu cuma ada satu kandang kambing saja. Insya Allah nggak keliru lah ya. Dengan Pak siapa tadi? Pak kandang kambing Pak Joko atau Kang Sujiman. Pak Joko, Kang Sujiman yang merawat gitu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Benar-benar kalau ada teman-teman dari Rozi Group yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.